الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال المصنف رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال صلاة الليل أي التهجد وهو الصلاة بعد النوم والصلاة العشاء, termasuk bagian daripada macam salat sunnah yaitu salat malam. Salat malam ay at-tahajjud, salat sunnah apa? Tahajjud. Wa huwa adalah as-salatu ba'da naum, salat yang dilakukan setelah tidur, wa salatil isya'i, dan setelah salat isya. Jadi pelaksanaan masuk salat sunnah tahajud itu setelah tidur dan setelah mengerjakan salat isya. Tidur orang nih sekarang bangun jam 12 belum salat isya, belum masuk baginya salat tahajud. Karena salat tahajud dikerjakan setelah salat isya dan setelah tidur, walaupun hanya sebentar. Walaupun tidur hanya sebentar. Afdalu waktihi, paling utama waktu mengerjakannya, in qasamahu nisfain, apabila ia membagi malam menjadi dua, fanisfuhul akhir, maka yang paling afdal adalah setengah yang terakhir. Kalau malam menjadi dua bagian, maka setengah yang terakhir itu yang lebih afdal. Wa in qasamahu aslafan, apabila dia membagi malam menjadi tiga, fasulusuhul awsat, maka yang paling afdal mengerjakan salat sunnah tahajud di sepertiga yang tengah. Kalau dia membagi malam menjadi di tiga bagian. Wa in qasamahu asdasan, apabila dia membagi malam menjadi seperenam, fasulusuhur rabi wal khamis wa huwal afdalu mutlaqan, maka seperenam yang keempat dan seperenam yang kelima, wahwa, dan itu al-afdalu mutlaqan, yang paling utama secara mutlak. Jadi kalau dia bagi malam menjadi dua, ini kalimat malam apa sih? Malam sama siang, lailan wa naharan. Kalau dikatakan malam dari maghrib sampai subuh begitu. Siang dari subuh sampai maghrib. Kalau dia membagi malam menjadi dua bagian, maka setengah yang kedua dikerjakan lebih afdal. Kalau dia membagi malam menjadi tiga, maka di sepertiga yang tengah yang dikerjakan yang paling afdal. Kalau dia membagi malam menjadi seperenam, 6 bagian, maka yang keempat dan yang kelima itu yang lebih afdal. Sebagaimana di hadis Sahihain, hadis Al-Imam Bukhari, Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, ahabbus salah ilallah, salat yang paling disenangi, yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salat Daud, salat Nabi Daud alaihi salam. Seperti apa? Kana yanamu nisfal lail wa yaqum sulusahu. Beliau tidur nisfal lail, setengah malam, dan bangun sepertiganya. Itu yang paling afdal
yang dilakukan dalam sholat tahajud. Kalau kita ini bangun sebelum subuh udah nikmat besar itu, betul? Bangun sebelum subuh udah nikmat dah. Usahain aja. Ada niat, pasang niat baik-baik. Mudah-mudahan Allah ketuk hati kita, gerakan hati kita, semangat bangun sebelum subuh. Amin ya rabbal alamin. Fadluhu, fadilahnya sangat besar sekali itu. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa ibadur rahman, hamba-hamba Allah, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, orang-orang yang mereka berjalan di atas bumi hauna, dengan tenang, dengan ketenangan. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama, apabila mengajak debat, mengajak bicara kepada mereka al-jahilun, orang-orang bodoh, qalu salama, mereka mengatakan keselamatan, gak ladeni. Nah, kalau orang gila yang ngomong ya itu mau debat sama orang gila. Harus debat dengan ilmu, bukan dengan ta'assub membabi buta, bukan. Apalagi yang dihadapi orang yang bodoh, ya gak akan bisa, udah. Ya udah, nggak usah diajak debat segala macam. Sebagaimana Al-Imam Syafi'i dalam diwannya mengatakan apa? Wa afdaluhu sukutu. Idza nataqa as-safihu fala tujibhu. Fa khairu min ijabatihi as-sukut. Apabila berbicara orang yang bodoh, jangan dijawab. Fa khairu ijabatihi, maka sebaik-baik jawabannya as-sukutu, adalah dia. Dan orang yang bicara tanpa didasari dengan ilmu yang baik, yang dengan hawa nafsu, nggak bisa. Maka sebaik-baiknya jawaban adalah as-sukutu, adalah diam di situ. Di sini juga tuh disifati sama Allah ibadur rahman, hamba-hamba Allah zat yang maha penyayang. Alladzina hum, siapa itu hamba-hamba Allah yang dikatakan alladzina hum? Mereka orang-orang yang berjalan alal ardi, di atas bunga bumi, haunan, dengan tenang, dengan ramah, dengan sopan, ya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Allah mengajak bicara, debat, nentang kepada mereka orang-orang jahil, lalu mereka mengatakan selamat, selamatan, diam, nggak usah diladeni. Walladzina yabituna, ciri yang kedua, walladzina yabituna li rabbihim, dan orang-orang yang bermalam li rabbihim, untuk Tuhan mereka. Ngapain malamnya itu? Bukan begadang doang, sujada wa qiyamah, sujud dan berdiri. Itu mengerjakan sholat. Dan ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang sesungguhnya begitu tuh, para wali min awliyaillah. Wa qala aidan, dalam ayat yang lain Allah berfirman, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima yahdharu al-akhirata wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Ini mengomentari kalimat yang sebelumnya tentang orang-orang musyrik. Apakah mereka orang-orang musyrik yang beruntung? Amman huwa qanitun, atau orang-orang yang beruntung itu adalah orang yang beribadah kepada Allah ana al-lail, di waktu-waktu malam, sajida, dia sujud, wa qa'ima, berdiri, yahdharul akhirata, dia takut akan negeri akhirat, wa yarju rahmata rabbi, dan ia berharap mendapatkan akan rahmat Tuhannya. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun, katakan wahai Nabi Muhammad, apakah sama orang-orang yang tahu, yang paham, walladzina la ya'lamun, dan orang-orang yang kagak tahu, yang kagak paham? Beda. Orang yang paham, para ulama kita, beda dengan kita, ya. Tingkat kualitas takwanya juga beda. Ulama al-amilin, yang mengamalkan ilmunya. Innama yatadzakkaru ulul albab. Hanya saja
yang dapat bisa mengambil pelajaran itu adalah orang-orang yang berakal gitu. Ya, yang bisa mengambil pelajaran adalah orang-orang yang berakal. Warada fil hadis, disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus salati ba'dal fariidati. Afdhalus salat, salat yang paling afdal ba'dal fariidati, setelah salat wajib. Apa? Salatul lail adalah salat malam. Salat malam salat yang paling afdal setelah salat wajib. Hadis akhrajahu Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, alaikum bi qiyamil lail, alaikum, hendaknya kalian melaksanakan qiyamul lail. Fa innahu da'bus salihin, karena sesungguhnya qiyamul lail itu kebiasaannya orang-orang saleh qablakum, sebelum kalian. Wa maghrubatun ila rabb wa mugharribatun ila rabbikum, dan bangun malam itu dapat mendekatkan diri kepada Tuhan kalian. Wa maghfaratun lis-sayyi'at wa maghrubatun ila rabbikum wa maghfaratun lis-sayyi'at, dan dapat meleburkan dosa. Wa matradatun lidda' anil jasad, dan dapat mengusir penyakit dari jasad. Jadi keistimewaan qiyamul lail luar biasa. Yang pertama Nabi katakan apa? Kebiasaan orang-orang soleh bangun malam. Yang kedua, dapat mendekatkan diri kepada Allah di malam hari. Enggaklah Allah mengangkat seorang wali melainkan pada malam hari. Kalau begitu ciri-ciri wali qiyamul lail berarti. Tidaklah Allah mengangkat seorang wali melainkan di malam hari. Yang ketiga, wa maghfaratul lisayyi'at, dapat menghapuskan, menggugurkan dosa-dosa. Yang keempat, apa faedahnya? Matradatun lidda' anil jasad, dapat mengusir penyakit dari jasad. Sehat biasanya begitu. Jadi ada 4 faedah luar biasa bagi yang qiyamul lail. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita. Akhrajahu Tirmidzi fi Jami'ihi wa haditsun gharib, wa akhrajahu At-Tabrani fil Mu'jam al-Awsat. Sunanu qiyamul lail, sunnah-sunnah qiyamul lail. Apa yang pertama? Ayyam saha wajhahu idza staiqadha. Dia mengusap wajahnya apabila bangun dari tidur. Jadi bangun dari tidur mengusap mukanya. Wa ayyandura ila sama, sunnah, memandang ke atas, ke langit. Bukan berarti dari kamar ente keluar dulu, ke atas saja udah. Ya. Wa yaqra al-ayat, dan membaca ayat min akhir surah Al-Imran, dari akhir surah Al-Imran. Apa ayat itu? Qala ta'ala inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab والذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم min dzakarin aw untha. Itu diantara sunnah yang kita baca sehabis kita bangun dari tidur begitu. Ya kagak mesti habis langsung bangun begitu. Ya kadang-kadang kan kita belum hafalnya. Ya pas lagi mau duduk kan masih baru bangun tidur namanya tuh. Walaupun habis wudu segala macam baca nggak bakal begitu. Iya. Itu anjuran sunnah. Kemudian wa ayyaftatihat tahajjuda. Udah ngambil wudu segala macam,
mau sholat tahajud nih, dia memulai sholat tahajud bi rak'atin khafifatin, dengan 2 rakaat yang ringan. Jadi memulai sunnahnya itu jangan langsung digas, ya, suara panjang, enggak. Sunnahnya memulainya 2 rakaat dengan yang ringan. Ya baca Al-Kafirun sama Al-Ikhlas begitu. Jadi dimulai tahajudnya 2 rakaat dengan khafifatin. Wal iktsar minad du'a wal istighfar. Perbanyak dah minad du'a, membaca doa, wal istighfar, membaca istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis yang sudah kita baca tuh, ya, tentang anjuran kita untuk apa? Mohon kepada Allah di malam hari. Karena dikatakan apa? Setiap malam ada satu saat mubhaman, enggak ketahuan kapan saatnya. Tidaklah seorang meminta kepada Allah di saat tersebut dari kebaikan dunia dan akhirat, pasti akan diberi oleh Allah Subhanahu wa dzalika, kata Nabi, kulla lailah, dan itu ada setiap malam, kata Nabi. Ini luar biasa. Jadi memperbanyak doa, wal iksar, memperbanyak doa, dan wal istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada ta'liqan di bawah, walil i'ana ala qiyamil lail, dan untuk membantu atas bangun malam, asbabun, ya, ada beberapa sebab. Ahammuha, yang paling pentingnya, yang paling utamanya, pertama, naumul qailulah, tidur qailulah. Tidur apa? Qailulah, tidur sesaat sebelum zuhur tuh. Ya, itu diantara tidur yang dapat membantu orang untuk qiyamul lail. Namanya tidur apa? Qailulah. Yang kedua, watarkul maksiyah, meninggalkan kemaksiatan. Oleh yang maksiat berat bangun malam. Ya. Kemudian watarku kasratil akli, meninggalkan terlalu banyak makan. Itu karena banyak makan juga memberatkan, sulit. Kemudian watarkul a'mali syaqah, meninggalkan amal yang berat, pekerjaan yang berat. Nah, ini dikatakan ulama lil i'anah, untuk membantu ala qiyamil lail, atas bangun malam, asbabun, beberapa sebab. Ahammuha, yang paling pentingnya, yang paling utamanya tadi itu tidur qailulah, tidur siang bahasa kita. Cuma qailulah ini tidur sebelum zawal, sebelum zuhur. Ya, kita kerja nggak bisa tidur ya, gitu. Nah, ini atur aja lah, pokoknya tidur itu qailulah, walaupun hanya sebentar. Yang kedua, meninggalkan maksiat. Yang ketiga, meninggalkan makan banyak. Yang keempat, meninggalkan pekerjaan yang berat. Itu di antara sebab-sebab untuk membantu kita bisa bangun malam. Ya, walaupun hanya beberapa saat sebelum subuh, udah istimewa itu ya. Nah, jam atau seperempat jam sebelum subuh kita bangun 2 rakaat sholat. Ya, istighfar kepada Allah begitu. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita. Amin ya rabbal. Bab salatil jamaah. Lanjut. Bab salat jamaah. Al-jama'atu lughatan, jamaah secara bahasa at-ta'ifah. At-ta'ifah, sekelompok, ya. Sekelompok manusia berkumpulan, namanya at-ta'ifah. Itu secara bahasa. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan diantaranya firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa, faltakum ta'ifatun minhum ma'ak. Ini ayat yang menerangkan tentang salat syiddatul khauf. Faltakum ta'ifatun, hendaknya ada berdiri ta'ifah, sekelompok orang, minhum, dari mereka, ya, ma'ak, bersama engkau wahai Nabi. Itu salat. Ada sebagian yang jaga, ada sebagian yang salat bersama Nabi. Gitu. Ta'ifah al-jamaah. Wakadzalika, begitu juga qauluhu ta'ala, firman Allah, wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak, dan sekelompok orang, ya sahabat, minal ladzina, dari orang-orang yang bersama engkau. Jadi ada sekelompok yang jaga, sekelompok yang sholat bersama Nabi. Itu dalam ayat tentang anjuran atau disyariatkannya sholat syiddatul khauf, gitu ya. Sholat saat peperangan. Ya. Ini ada riwayat banyak, ada 16 riwayat, dipilih oleh Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu 4 riwayat.
Itu insya Allah pada babnya. Belum masuk nanti. Wa syar'an, jadi itu al-jamaah secara lughatan, secara bahasa at-ta'ifah, sekelompok. Ya, sekelompok orang. Wa syar'an, secara syar'an, apa sih jamaah? Raddu salatil ma'mumi, mengikat salat yang makmum bi salatil imami, dengan salatnya imam. Artinya mengikat, ngikutin jadinya, mengikat salatnya makmum kepada salatnya imam. Aqalluha, paling sedikitnya jamaah imam wa makmum, imam dan makmum, dua orang boleh dikatakan jamaah. Imam sama makmum berdua, waktu sama jamaah, maka dinamakan jamaah. Wa yahsulu biha, maka mendapati biha, dengannya, dengan imam dan makmum tadi, aslu sawabil jamaati, dasar asal pahala jamaah. Jadi dengan dua orang aja udah mendapatkan fadilah jamaah. Cuma nanti disebutkan wa ma kasurat jama'atuhu, semakin banyak jamaahnya semakin afdal. Cuma dua doang udah dapat fadilah jamaah. Fadluha, fadilahnya, fadilah salat jamaah kathirun, sangat besar. Bahkan di sini sekarang wala yatahawalu biha, tidak meremehkan salat jamaah illa kecuali man fi qalbihi, orang yang ada di dalam hatinya nifaqun, sifat kemunafikan. Tidak menggampangkan, tidak meremehkan salat jamaah, melainkan orang yang ada di dalam hatinya sifat kemunafikan. Ini kita bukan menunjuk orang, koreksi kita masing-masing begitu. Ini definisi, ini sifat ada gak sama kita? Gue masih sholat sendiri mulu nih ya. Hati-hati, berarti ada di situ tuh. Dikatakan tidaklah menggampangkan, meremehkan jamaah, melainkan orang yang ada dalam hatinya sifat kemunafikan. Kama qala ba'dhum, sebagaimana diucapkan sebagian ulama. Wa fil hadis, dalam hadis Nabi SAW bersabda, inna salatal jama'ati, sesungguhnya salat berjamaah, ta'dilu, menyamai, 25 min salatil fardhi, menyamai 25 min salatil fardhi, dari salatnya sendiri, dari salat sendiri. Jadi salat yang dikerjakan berjamaah, ta'dilu itu menyamai 25 dari salatnya sendiri, dari salat sendiri. Jadi bandingan orang yang berjamaah dalam riwayat 27. Dalam riwayat lain Nabi bersabda, salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat yang dikerjakan secara berjamaah lebih utama dari salat yang dikerjakan sendiri sampai melebihi 27 darajah. Darajah sini kedudukan Imam Nawawi Badari mengatakan ai salatan. Arti darajah adalah salat di situ. Makanya ada kisah begini. Ini orang-orang yang paham tentang fadilah salat jamaah. Ada seorang soleh, dia kedatangan tamu. Buat tamu ba'dal maghrib, dan ikramu dhuyuf, bira'u dhuyuf, menjamu tamu kan sunnah, betul? Sunnah itu. Ya. Ya, karena melayani tamu segala macam sibuk sampai ngobrol asyik, isya kelewatan. Isya, tamunya pulang segala macam, dia ke masjid udah bubar semuanya. Karena al-ikhlas sudah digembok gitu misalnya. Kemana-mana pada tutup, ya kesel bukan main. Dikelilingin kampungnya cari masjid, mungkin masih ada orang yang sholat mau jamaah, kagak ada. Ini orang kesel luar biasa. Apalagi ketika pulang ke rumah jalan kaki teringat dengan hadis yang tadi itu, sholat yang dikerjakan jamaah lebih utama dari sholat sendiri, melebihi sampai 27 derajat. Namanya orang soleh begitu. Tinggalan jamaah itu bagaikan musibah besar, bagaikan musibah besar luar biasa. Akhirnya apa? Dia ke rumahnya pulang, dia ulang sholat isya sebanyak 27 kali. Bayangin, 4 kali 27 berapa itu? Ya hitung diri itu, berapa rakaat. Banyak jawabannya. Capek gak begitu? Capek luar biasa. Akhirnya capek, dia rebahan, tidur lah. Dalam tidurnya ini dia bermimpi
sedang mengendarai kuda. Kudanya lelet jalannya dia. Ada sekelompok orang yang juga berkuda, kudanya kencang-kencang semuanya. Akhirnya ini orang nih yang mimpi ini dipacu kudanya sama dia, dipacu, nggak bisa nyusul juga. Akhirnya ada seorang yang rombongan itu bilang, ya Syekh, dibilang, wahai fulan, la tud'if farasa, la tud'if farasa, jangan kamu buat capek kuda kamu, dibilang. Kamu nggak bakal bisa nyusul kami, dibilang. Nggak bakal bisa nyusul kami. Lima, kenapa dibilang? Dijawab, li'annana shallaina al-isya jama'atan. Karena kami sholat isya jamaah, dibilang. Wa anta shallaita al-isya wahdak, dan kamu sholat isya sendiri. Oh, bangun lagi nggak sumpah lagi. Jadi orang-orang soleh begitu. Jadi kita jangan ridho untuk diri kita sholat sendiri, cari tuh. Cari, gak ada di masjid mau sholat, bini kita ada ya sholat tapi misalnya. Begitu. Intinya apa? Jangan meninggalkan sholat jamaah yang 5 waktu. Berusaha sekuat tenaga. Kecuali udah kepepet dah. Jadi ketiduran bangunnya jam 2:30 lewat ya. Ini orang siapa? Kalau masih luas waktu cari. Nah, walau bil ujrah, walaupun ngajak orang berjamaah dengan ongkos kalian misalnya. Waduh, udah ketelatan, kagak ada lagi nih, mesti nungguin, kagak ada. Ini siapa nih? Pulang nih, kemana-mana deh. Karena kagak mau, gue udah sholat, gitu ya. Jawabannya begitu. Gak apa-apa, udah sholat. Nah kita nih kalau orang yang udah sholat, bantuin orang yang sholat ke pahala. Bukan gak boleh sholatnya. Paham tuh? Nah ini dapat ganjaran di situ. Nabi pernah kumpul sama sahabat, ada seorang sahabat masuk ke masjid telat. Kata Rasulullah, man yurid ayyatasaddaqa bihadza rajul falyusalli ma'ahu. Kata Nabi, siapa yang kepengen bersedekah untuk orang ini, sholat temenin gitu. Kalau sahabat rebut temenin itu orang. Jadi sedekah buat kita. Dan kita sholat yang keduanya itu, lihat, kalau misalnya kita ada hutang sholat dulu sejenis sholatnya, itu bayarannya satu, kan lumayan. Nah kalau kita kagak punya hutang, masya Allah, dijadikan sholat yang kedua, nah, dikatakan nafilah mutlaqah, menjadi sholat sunnah nafilah mutlaqah, dianggap i'adatus sholat, mengulang sholat sunnah tuh. Jadi mengulang sholat wajib hukumnya adalah sunnah. Mengulang sholat wajib dan sholat sunnah yang disunnahkan berjamaah. Nah itu sunnu i'adatuha, disunnahkan untuk diulang. Jadi yang disunnahkan untuk diulang apa? Yang pertama sholat wajib dan sholat sunnah yang disunnahkan dikerjakan secara berjamaah. Sholat tarawih sunnah gak jamaah? Intinya ada sunnah. Gitu. Jadi sholat wajib dan sholat sunnah yang disunnahkan dikerjakan berjamaah. Cuma dalam i'adatus sholat itu ada syaratnya. Mengulang sholat ada syaratnya. Sebutkan dalam kitab Ushul Karim. Dalam kitab ini kita juga disebutkan cuma dikit. Ya. Kurang lebih ada 14 syarat. Di antaranya antusallah jamaah. Orang kalau mengulang sholat, syaratnya sholatnya mesti berjamaah. Kalau ente pengulang maghrib, ya maghrib itu mesti jamaah. Ini mengulang bukan yang qadha ya. Kalau qadha mah nggak jadi masalah. Bukan utang qadha. Ente kagak ada utang. Nggak ada utang maghrib. Habis sholat maghrib mau sholat lagi, boleh gak? Boleh, cuma syarat yang kedua, sholatnya ada itu harus dikerjakan berjamaah. Kalau sendiri nggak boleh. Itu diantara salah satu syarat. Terus, fawaiduha katsiratun, faedahnya sangat banyak sekali sholat jamaah. Yang pertama al-'idqu, pembebasan, wan najatu minan nar, dan keselamatan dari api neraka. Yang pertama. Yang kedua as-salamatu minan nifaq, tadi keselamatan dari sifat munafik. Yang ketiga qabulus shalah, salatnya diterima. Salatnya karena ada satu riwayat ketika didirikan salat jamaah, Allah memandang kepada imamnya. Imamnya khusyuk dalam salatnya diterima, dan makmum semuanya diterima. Imamnya enggak khusyuk, dipandang makmum yang ada di sebelah kanan imam. Dicari khusyuk gak? Enggak khusyuk. Makmum yang ada di sebelah kiri enggak khusyuk. Sop yang setelahnya.
nggak ada yang khusus, sok yang setelahnya. Satu masjid nggak ada yang khusus. Yang model kita kan begitu. Iya. Ya, tetap diterima sama Allah sholatnya satu kaum itu sebab perkumpulan mereka nah, makanya di antara faedahnya ulama bilang apa? Qabulus shalah, diterimanya sholat. Kalau kita sendiri ya mungkin hanya menggugurkan kewajiban, kosong dari pahala. Begitu. Yang keempat, maghfiratul dzunub. Ya. Pengampunan dosa. Salat secara berjamaah. Yang kelima, al-ajrul azim, pahala besar. Tadi sebut itu bandingannya seperti 27 salat. Yang keenam, daf'ul waswas, dapat menghilangkan waswas. Wal hifdzu minasyaitan, dan penjagaan dari syaitan. Orang kalau jamaah jadi hilang waswas. Yang waswas tuh waswas sendiri biasanya itu. Waswas segala macam. Iya. Al-waswasatu minasyaitan dikatakan. Was-was itu adalah dari syaitan. Jadi insyaallah berusaha jaga salat yang 5 waktu secara berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya ada pertanyaan apa? Ayo, betul. Jadi di sholat isya kan kita harus sholat witir. Terus sebelum sholat witir kita tidur, bangun tengah malam. Mau sholat tahajud itu yang dikerjain sholat witir dulu buat sholat witir. Witir ini kalau kita orang yang yakin bangun malam lebih afdal dikerjakan di akhir. Ya. Atau misalnya ente udah witir baru berapa misalnya? Kan witir paling banyaknya berapa? 11 paling banyaknya, paling ringkasnya satu rakaat. Adnal kamal, kesempurnaan yang paling rendah di 3 rakaat. Misalnya habis sisa ente witir baru 4 misalnya. Tidur bangun malam, ya udah tahajud. Nanti diakhirkan dengan witir. Paling afdal begitu, diakhirkan dengan witir. Dan itu sudah kita sampaikan dalam pembahasan, ya, witir dikerjakan yang paling afdal di mana? Sebelum subuh, ya, habis tidur, habis isya, kan itu. Nah, iya, diri masing-masing. Kalau iya itu orang yang yakin bangun malam, yakin dia bangun sebelum subuh, yazik. Artinya apa? Ya, peluangnya lebih besar gitu. Maka yang afdal baginya mengakhirkan witir sebelum subuh. Tapi kalau misalnya dia orang yang gak yakin bangun, model kita gak yakin bangun malam, ya maka afdal bagi dia witirnya setelah isya, sebelum tidur. Gitu aja. Ya. Dan witir ini ente misalnya udah witir 3, habis isya witir 3, ya. Kemudian akhir malam bangun sebelum subuh. Kan witir paling banyak berapa? 11. Mau tambahin lah witir. Boleh, udah tinggal dua aja. Yang ganjilin udah ada gitu. Jelas ya? Gak ada istilah dibatalkan yang ganjil, enggak. Tetap udah ganjil berarti. Ditakdim nggak jadi masalah. Ya. Harus salim sadiri gitu. Tarawih dulu witir 3 rakaat. Nanti di Pahalawi, ya witir tinggal 2 aja. Ya, yang satu jamaah yang satu dia diri lagi 2. Jadi nggak nafsul witir dibahas dalam kitab Ushul Karim. Jadi nggak perlu dan nggak ada dibilang membatalkan daripada witir. Ya udah yang ganjilnya udah. Tinggal tambahin 2 dulu. Enggak. Kadang udah 3 kan kita tuh bangun malam, witir udah ganjil, gitu bingung dia. Ya udah tinggal 2 salam, 2 salam. Jadi mas. Lagi.